Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini Partai Kebo diem-diem baik guys. Semenjak ada ucapan perintah ibu. Yang kemarin saya bilang katanya ada sayembara 16 miliar guys ya. Sekarang diklarifikasi oleh Deddy Sitorus guys. Katanya Mak Banteng tidak pernah melakukan itu ataupun membuat sayembara itu. Apakah benar? Kalau menurut saya itu sih ya tai ngasu ya guys ya, lembo guys, lembo gue. Nah ini ya, biar kalian tidak gagal paham, biar kalian ya nggak pusing ya guys ya, kita simak video terkait para kadrun yang membicarakan masalah 16%. Dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan berulang 16 kali. Nah, bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berbincang-bincang, kami dari KFRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat dan berupaya. Berminat dan berupaya, guys. Ya yang pengangguran ya guys ya, dikasih uang segitu ya jelas mau banget guys. Semua kami menyambut. Nah, lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang kan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan ya, bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarga sejuta uang dan akarnya itu hanya begitu. Akarnya juga sangat spektakuler. Spektakuler ya iyalah, pengangguran dikasih kayak gitu, sayembara kayak gitu ya jelas mau guys lah. Siapa sih ora gelem ya guys. Tapi si Deddy Sitorus ya guys ya, ini klarifikasi guys. Kita lihat dulu klarifikasinya bagaimana ya guys ya. Kita pahami, cermati omongannya. Karena apa? Yang namanya Partai Kebo itu kan angas guys ya, angas, sangar. Kita lihat dulu bagaimana. Saya melihat sebuah video yang beredar di dunia maya. Video berisi rekaman Bung Egy Sujana dengan Koalisi Perempuan yang mengatakan bahwa Ibu Megawati mengadakan sayembara untuk mengungkap ijazah palsu Joko Widodo. Saya mengatakan bahwa itu 1.000.000% fitnah. Ya, tidak pernah Ibu Megawati ambil pusing dengan urusan ijazah Joko Widodo karena itu bukan kewenangan kita. Katanya 1.000.000%
Mark Banteng tidak melakukan itu, guys. Oke, kita terima dulu, guys. Kita lihat dulu, simak penjelasannya lagi ya. Silakan itu menjadi ranah hukum, silakan yang mempertanyakan keasliannya ke pengadilan, dan yang merasa dirugikan silakan juga saling menggugat, itulah negara hukum. Jadi jangan dibawa-bawa nama Ibu Megawati dalam persoalan ini, karena bagi kami, ya, itu ada instansi yang berwenang, ada lembaga yang berwenang untuk memastikan keabsahan ya dari ijazah itu. Jadi tolong jangan seret-seret Ibu Megawati ke dalam persoalan ini, biarkan negara dengan lembaga yang sudah ditunjuk untuk mengurusi persoalan itu. Mohon Bung Egy klarifikasi dan jelaskan, dan menurut saya perlu minta maaf karena tidak pernah ada Ibu Megawati menyinggung soal itu. Oke? Kami tunggu. Semakin keton, semakin terlihat, semakin jelas, guys, ini. Jelas apa? Jelas kalau Mark Banteng itu melakukan sayembara. Loh, kenapa? Karena cuman disuruh klarifikasi, guys, dan disuruh meminta maaf, guys. Padahal kita tahu ya, guys, ya, gimana sangarnya PDI Kebo ya, guys, ya, yang sering memfitnah, yang sering menuduh dengan koar-koarnya itu, guys. Di sini, guys, nama Mark Banteng dicoret, guys, ini ya. Tapi sekata si Deddy Sitorus cuman cukup klarifikasi saja biar masyarakat tahu. Dan juga minta maaf. Apakah seperti itu sifat Banteng, guys? Aduh, ini ya. Ini semenjak Pak D. Jokowi turun gunung, guys. Ini semuanya jadi berbalik arah 180 derajat. Kalian percaya tidak ini kalau Mark Banteng tidak mengeluarkan sayembara 16%. Kalau saya, 16%. sorry, saya nggak menghina Banteng ini ya. 16 miliar kok, 16%. Balik maning, guys, balik maning ini ya. Nih, kalian percaya tidak kalau Mark Banteng itu mengeluarkan sayembara 16 miliar, guys? Kalau saya, ya guys ya, percaya itu, guys. Karena apa, guys? Karena para kader Kebo banyak sekali yang masuk ke dalam kerangkeng, guys, penjerong, terutama si Cebong Hasto itu, guys, yang kemarin saya sudah upload 2 kali masalah perintah ibu itu kan amleng, guys, amleng. Tidak ada yang bahas itu ya, cuman semalam itu ada nih teman kita, guys, Opung, membahas si Cebong Hasto. Ya syukurlah jadi ada temannya saya untuk membahas si Cebong Hasto. Tapi ada lagi yang lebih wow, guys, ini ya. Kan kita kemarin sudah dan bedegel, guys, masalah yang namanya oplosan pertalit ya, guys ya, Pertamax itu kan sepi, guys. Harusnya itu kan sudah dilangsungkan ataupun dibereskan hari ini ataupun bulan-bulan ini. Tapi gara-gara para kadrun ini, guys, jadi mereka tidak fokus. Dan kita sebagai pecinta Pak D. Jokowi jadi ngurusi mereka. Mereka pintar sebenarnya, guys. Tapi nanti tunggu dulu ya, guys ya. Kalau ada ucapan yang mengandung nama apa ya, Mark Banteng itu, guys. Wah, saya medan semangat ya, guys. Bok, kalian lupa ini statement masalah perintah ibu. Nama Ibu muncul dalam sidang lanjutan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor terkait kasus Harun Masiku yang tidak ada ujungnya. Ngomong-ngomong, siapa ya Ibu yang dimaksud? Dan kira-kira si Ibu ini
Akan dihadirkan nggak ya dalam sidang lanjutan? Si ibu ini jangan diganti ibu-ibu yang lain ya. Nggak boleh diganti ibu-ibu yang lain. Ibu Tarbiyah nggak boleh. Aduh, Tarbiyah mau disebut-sebut malah nggak boleh. Masa ibu kita Kartini guys, itu ya ibu Puan ibu Puan lah, ibu Puan ini siapa guys? Ibunya Puan apa ibu Puan? Dan dalam sidang lanjutan Kamis kemarin banyak nih hal-hal yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap rekaman percakapan antara mantan kader anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Saiful Bahri dengan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, yang terjadi pada 6 Januari 2020 kemarin. Pesan itu berisi jaminan dari Hasto atas perintah ibu agar Harun Masiku diloloskan sebagai anggota DPR di periode 2019-2024. Gara-gara rame perintah ibu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, ini menduga ibu dalam sidang tersebut adalah Ketua Umum PDIP. Apa guys? Siapa guys? Apa guys? Jangan bilang mak banteng guys, jangan bilang mak banteng. Ibunya Puan saja ya, ibunya Puan, biar yang nggak tahu kan bertanya-tanya guys. Kalau bilang mak banteng sudah jelas sekali, oh berarti itu Megawati Soekarno Putri guys, aduh. Bener nih. Tapi di satu sisi, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi ini membantah pernyataan perintah ibu yang muncul dalam sidang terdakwa Hasto Kristianto bukan Ketua Umum PDIP atau bukan Ibu Mega. Sementara menurut Abdul Fikar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini perlu dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi dalam sidang terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Supaya apa? Supaya bisa menceritakan nih alurnya itu sebenarnya seperti apa. Betul itu guys. Dan apakah KPK berani? Aduh, kalau nggak berani bahaya dong ini. Itu ya sudah jelas-jelas dari kemarin, dari dulu, dari wingi, kusket mien ya guys ya. Mak banteng jelas gini guys. Karena apa? Sekjen itu kan patuh sekali kepada Mak Banteng. Terus yang dekat dengan Mak Banteng ya Sekjen guys. Itu si Cebong Hasto itu guys. Sampai ada jaminannya. Terlebih yang kita sudah pastikan itu Mak Banteng pula, itu gara-gara Mak Banteng teriak-teriak dan selalu membela si Cebong Hasto. Walaupun Cebong Hasto dilemboni guys, kayak teka-teka gitu. Ini gara-gara siapa Mak Banteng tidak datang-datang, jadi rekaman itu keluar. Wah, jangan-jangan ini Cebong Hasto yang memutar guys. Ini kayaknya ya ini. Aduh, ini Mak Banteng ini ya. Gimana ini katanya kalau Hasto ditangkap, saya akan datang ke situ, kayak gitu guys. Tapi nggak datang, jadi udahlah, biar sama-sama masuk guys. Tuh ya, nih nggak usah ngeles lah untuk PDI Kebo ya guys ya, masalah 16M ini guys ini sudah fix untuk menutupi kasus-kasusnya para kader Kebo itu guys. Nah kita kan sudah melihat, kita sudah tahu sendiri siapa yang terus mengurusi menyerang Pak D. Jokowi guys. Para pengangguran kabeh guys. Kalau nggak pengangguran nggak mungkin mereka itu kelayaban, itu demo sambendina guys, demo tiap hari. Kalau tidak ada yang bayar, duit dari mana, uang dari mana mereka? Terus lagi kalau omongan saya ini salah,
kalau Megawati Mak Banteng tidak mengeluarkan sayembara 16 miliar, tolong diklarifikasi ini. Dan saya tahu kalian itu sangar. Coba berani nggak tuntut itu yang namanya Roy Panci, Egy Sujana, dan lain-lain. Karena sudah menyebut yang namanya Megawati mengadakan sayembara 16 miliar. Jika kalian tidak menuntut si Egy Durjana itu ya guys ya, terkait yang katanya sudah mencemarkan nama baik Mak Banteng, itu kan sama saja mencemarkan. Coba tuntut itu, usut itu, laporkan ke hukum, ke ranah hukum, kayak Pak D. Jokowi. Berani nggak Anda? Oh no! Hah? Orang wani? Oh, orang wani. Berarti benar nek orang wani. Kalau berani berarti sayembara itu salah. Tapi kalau tidak berani berarti sayembara itu benar. Gimana menurut kalian guys tentang statement masalah 16 miliar ini guys, dan juga ucapan si Congore Deddy Sitorus guys? Coba tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.